Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu. Eh, saya sebelumnya minta maaf ya untuk dua pertemuan sebelumnya saya nggak bisa datang. Di pertemuan pertama saya masih dirawat di rumah sakit ya, di IMC waktu itu. Kemudian di hari Sabtu Minggu kemarin juga saya tiba-tiba gak enak badan, jadi nggak bisa melaksanakan perkuliahan waktu itu ya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu walaupun secara online di mata kuliah kecerdasan buatan ya. Oke, untuk pengenalan saya kira eh, nggak perlu ada yang dikenalkan ya karena nama saya muncul di e-kampus sudah tahu. Terus untuk kontak kalian bisa lihat kontak di grup WhatsApp yang saya bikin ya. Linknya ada di diskusi pertemuan satu. Yang belum masuk silakan masuk. Itu kontak saya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Oke. Nah, sebelum saya bahas materi kita tentang kecerdasan buatan, saya bahas dulu tentang kontrak perkuliahan. Teknis perkuliahan dengan saya itu bagaimana? Secara umum hampir sama ya. Apa namanya? Perkuliahan itu nanti kontrak kuliah dibagi menjadi 4 ya. Ada kehadiran, terus ada yang namanya tugas. Share screen saya kelihatan Pak, blank Pak, warna putih aja Pak. warna putih aja. Kehadiran tugas UTS UAS. Hmm, saya share screen aja kalau gitu ya. Oke, jadi apa namanya tadi sampai mana ya? Kontrak kuliah. Kontrak kuliah dibagi menjadi 4 ya seperti dosen-dosen yang lain. Ada UTS, UAS, sama kehadiran, sama tugas. Nah, kalau saya sih mengabaikan kehadiran ya. Saya nggak malas ngitung-ngitung kehadiran, harus baca absen satu-satu. Yang niat kuliah silakan datang, ya kalau nggak niat ya nggak usah datang, nggak apa-apa. Yang rugi kalian sendiri ya. Kalian yang bayar, terus kalau nggak lulus ya kalian nanti yang ulang. Itu aja sih. Kebanyakan yang nggak lulus di mata kuliah saya sih cuma karena dua hal ya. Kalau nggak karena nggak ikut UTS atau UAS itu saja sih. Sama yang nyontek. Jadi tetap harus kerjakan sendiri, itu saja. Kalau kalian datang, absen, absen lewat e-kampus ya, silakan absen lewat e-kampus. Ngerjain tugas, ikut UTS, UAS, gak nyontek, saya jamin nilainya A, gitu aja sih. Oke. Untuk teknis kuliah seperti itu ya. Nanti kalau online, saya selalu pakai Zoom, terus selalu saya rekam, nanti selalu saya taruh rekaman perkuliahannya di e-kampus, atau nanti saya share di link WhatsApp, grup WhatsApp ya.
Saya nggak mau jelasin sesuatu dua kali gitu ya. Maksudnya ada pertanyaan yang ternyata sudah saya jelaskan di perkuliahan, jadi nggak perlu saya jawab, tinggal saya share link perkuliahannya aja, silakan didengarkan nanti. Ini sudah saya rekam ya, nanti saya upload setelah ini. Oke, di mata kuliah kecerdasan buatan ini, sebelum masuk ke konsep kecerdasan buatan nih, sebenarnya ini mata kuliah di bidang informatika ya, dan yang harus dipelajari itu banyak hal, dari statistik, pemrograman, baca data, dan lain sebagainya. Tapi karena ini bukan mahasiswa teknik informatika, mahasiswa teknik sivil, kita akan belajar pemrogramannya dulu, kemudian nanti belajar dikit tentang konsep kecerdasan buatan yang ada hubungannya dengan teknik sipil. Nah, apa yang akan kita pelajari? Bahasa pemrograman apa yang akan kita pelajari? Bahasa pemrograman itu ada banyak ya. Ada puluhan. Tapi kita akan belajar bahasa pemrograman yang paling populer. Kalau kita cari di Google ya. Google most popular programming language. Ini kenapa nggak bisa di close? Oh. Nah, nggak bisa di close. Gimana sih? Most popular programming language. Share screen saya kelihatan kan? Terlihat Pak. Nah, most popular programming language 2024. Kalau kalian kita lihat di sini, ini kenapa nggak bisa di close? Mute mute participan open entry, allow participant to unmute, lock meeting, enable waiting room, add profile picture. Ini close-nya mana ya? Aneh. Best programming language to learn in 2024. We know you should have just scrolled down to find when running website. Nah, yang juara pertama di sini Python ya. Terus kemudian di sini ada SQL. SQL ini bukan bahasa pemrograman. Ada TypeScript, Rust, JavaScript, C++, Java, Golang. Ada banyak bahasa pemrograman, tapi yang paling paling populer di tahun 2024 itu adalah Python. Ini kenapa Python jadi paling populer? Karena lebih mudah dibandingkan bahasa pemrograman lain. Sama seperti kenapa bahasa Inggris dijadikan bahasa dunia ya, gitu. Jadi bahasa penghubung antar negara, jadi bahasa internasional gitu ya. Karena bahasa Inggris dianggap paling mudah dipelajari daripada bahasa pemrograman lain, bahasa lain. Walaupun ada unsur politik dan lain sebagainya, tapi kalau bahasa, coba bayangkan kalau bahasa yang jadi bahasa internasional bukan bahasa Inggris gitu. Bahasa Arab atau bahasa Afrika itu kan agak susah ya belajar. Pasti lebih susah. Oke. Di semester ini kita akan belajar Python, bahasa pemrograman Python. Nah, sebelum saya masuk ke belajar bahasa pemrograman Python di laptop kalian, di minggu depan ketika offline, ya semoga saya bisa offline juga ya. Kalau bisa bawa laptop ya. Kalau bisa bawa laptop, terus yang perlu disiapkan adalah komputer kalian harus install Python terlebih dahulu. Jadi akan saya jelaskan bagaimana instalasi Python dan menjalankan bahasa pemrograman Python di laptop kalian sebelum kita masuk ke materi. Pertama, bagaimana instalasi Python? Kalian bisa download Python terlebih dahulu kalau laptopnya adalah Windows gitu ya. Nanti saya share video tutorialnya di grup WhatsApp.
Sebenarnya tutorialnya di YouTube banyak ya. Cara instalasi Python gitu di Windows 11 ya, kebanyakan sekarang. Pertama, kalian harus kunjungi dulu website Python di python.org. Di sini kan, download installer Python. Pertama kita kunjungi dulu, buka web python.org. Python.org. Terus pilih menu download. Di sini terus pilih sesuai dengan sistem operasi kalian ya. Apakah pakai Windows, macOS, atau other platform. Kalau saya di sini pakai Linux ya, pakai Ubuntu. Kalau pakai macOS, kalian pilih macOS. Kalau Windows, kalau macOS harusnya nggak perlu diinstal ya, karena sudah ada bawaan sebenarnya kalau di macOS. Kalau di Windows harus kita download dan install terlebih dahulu. Pilih yang stable release, terus klik download. Installer 64 bit sama 32 bit. Kalau laptop sekarang kayaknya kebanyakan 64 ya, udah jarang yang 32 bit. Terus kemudian tinggal install, klik 2 kali seperti biasanya install aplikasi. Terus ini jangan lupa dicentang atas bawah ini, kemudian install. Nah, kalau sudah selesai, install Python-nya selesai. Nah, langkah yang kedua adalah kita harus install Visual Studio Code. Cara install Python dan Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code itu apa? Visual Studio Code itu aplikasi yang kita gunakan untuk menulis kode programnya. Jadi kalau kita install Python itu kita hanya install bahasa pemrograman Python-nya saja di komputer. Kemudian kita nulis kode programnya di mana? Di Visual Studio Code. Tutorialnya juga ada di sini. Download dulu Visual Studio Code-nya. Kemudian kalian buka, ini ya, website Visual Studio Code. Di website Python. Terus dibuka, terus kalau sudah diinstal, untuk instalasi Visual Studio Code sama sih seperti tadi, install tinggal next aja. Kemudian kalian buka Visual Studio Code. Ini tampilan awalnya ya. Kalau tampilan awalnya sih harusnya kayak gini. Nah, pilih di sini. Di sini ada beberapa menu. Di sini ada Explorer, Search, Short Control, Run and Debugging. Terus di sini ada Extension. Nah, kita harus install ekstensi Python dulu di Visual Studio Code kita masing-masing. Klik di sini, terus kita tulis Python. Nah, kenapa ini install? Nah, ini kalau ada menu install, kita klik install. Kalau sudah terinstall, nanti yang muncul adalah uninstall. Oh, minta update ya. Oke, seperti itu. Jadi saya harap di pertemuan selanjutnya, di minggu depan, pertemuan offline, masing-masing bawa laptop dan sudah terinstall Python. Materi yang akan saya sampaikan akan saya ambil dari sini. Linknya sudah saya taruh di kampus ya. Repositori untuk belajar bahasa pemrograman Python dalam bahasa Indonesia. Apa saja yang akan kita pelajari sebelum kita masuk ke teknis konsep kecerdasan buatan. Karena kecerdasan buatannya nanti kita buat menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini ada materi-materi yang akan saya sampaikan. Ada konsep pemrograman Python, memahami itu membuat program dan peran Python dalam proses pembuatan program. Kemudian tipe data, kemudian variabel, operasi, string, input-output, pengkondisian, perulangan, fungsi, list dan tuple, manipulasi string, exception, modul, datetime, math, class. Nah, ada banyak materi ya. Mungkin ini nanti saya bagi 3-4 materi ya sebelum UTS, sehingga nanti setelah UTS belajar di konsep kecerdasan buatan. Nah, kalau kalian nanti sudah terinstall Python,
Langkah pertama adalah kalian buka Visual Studio Code-nya, terus pilih file, open folder, pilih folder mana yang akan kalian gunakan untuk menaruh kode programnya. Cumanya saya taruh di video sini. Terus saya pilih folder pertemuan 1. Select. Kemudian kita buat file baru untuk naruh kode programnya. Contohnya saya buat file pertemuan 1. Diikuti dengan ekstensi Python-nya, .py. Nanti akan muncul teks tulisan di sini. Share screen saya masih kelihatan? Kira-kira? Masih Pak. Masih. Pak. Oke. Kalau belajar bahasa pemrograman, kalian kalau belajar bahasa pemrograman di kelas atau di mata kuliah atau di bootcamp atau di tempat lain atau belajar di YouTube, pasti yang dipelajari pertama kali adalah mencetak Hello World. Bagaimana mencetak Hello World dengan bahasa pemrograman Python? Di bahasa pemrograman Python, kalau kita ingin mencetak, kita menggunakan perintah print. Terus diikuti buka kurung, tutup kurung. Yang ingin kita cetak apa? Hello World. Gitu. Halo dunia. Hello World. Kurang. Ini kalau ada merah-merah ini artinya ada yang error. Karena ini kelihatan. Di depan ada kutip, belakangnya belum ada kutip. Nah, merah-merahnya hilang ya. Nah, kalau masih ada putih-putih ini, artinya belum kita save. Silakan bisa pakai file save atau Ctrl S. Nah, ini program pertama kita, print Hello World. Akan menampilkan Hello World. Untuk menjalankannya, ada dua cara. Yang pertama, pakai tombol play di sini. Tombol segitiga ya, play atau run Python file. Kalau saya klik, nah dia akan menampilkan Hello World ini. Sebelum ke buat program yang ada tampilannya, atau program berbasis web, atau program yang seperti aplikasi-aplikasi lain, semua aplikasi basicnya adalah dalam bentuk teks terlebih dulu. Gini. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini langkah pertama untuk menjalankan program. Cara yang kedua, dan saya lebih sering pakai cara yang kedua, yaitu menggunakan terminal. Terminal ini seperti command prompt. Kita klik terminal di menu, terus new terminal. Nah, terus bentar, ini nggak bisa dipindah. YouTube ya. Share screen saya masih kelihatan nggak? Masih Pak. Oke Pak. Nah, untuk menjalankannya, kita tuliskan Python. Kalau di Windows nanti nulisnya Python, terus diikuti dengan nama file, ya, pertemuan 1. Tapi karena saya pakai Linux, kalau pakai Linux, Python bawaannya Python 3. Python 3, pertemuan 1, PY. Terus kata kita enter. Nah, di sini Hello World. Kita Hello World. Itu belajar pertama membuat program. Kalau pengen buat program input dan menampilkannya, kita bisa menggunakan perintah input. Teknisnya nanti kita akan belajar offline minggu depan ya. Makanya bawa laptop masing-masing. Pakai HP sih bisa. Nanti saya cari pakai HP tapi ada banyak kendalanya. Yang lebih kecil dan agak susah juga sih. Tapi tetap bisa kita jalankan Python pakai HP. Nah, untuk buat program input nama, terus menampilkannya, kita di Python itu ada yang namanya variabel. Variabel itu kayak wadah yang kita isi dengan nilai. Nilainya itu adalah bisa angka, bisa huruf.
Contohnya bagaimana? Contohnya nama gitu ya. Nama ini variabel. Terus kita isi dengan Budi. Budi. Nah, kita cetak print nama. Nah, yang kecetak ini nanti bukan nama, yang kecetak adalah isinya. Saya kasih contoh ya. Ini belum saya save. Kalau ini saya jalankan, bentar, saya clear dulu. Nah, kalau saya jalankan, yang kecetak adalah Budi. Jadi nama ini adalah variabel ya, berwarna biru. Jadi ingat-ingat variabel itu apa? Variabel itu nanti selama perkuliahan saya akan sering nyebut yang namanya variabel. Variabel itu sesuatu wadah yang kita isi dengan nilai. Bisa nama Budi atau nilai UTS gitu ya. Nah, aturan penulisan variabel itu nggak boleh ada spasi. Kalau kita bikin buat variabel nilai UTS harus disambung atau pakai underscore. Cuma nilai UTS 80. Yang kita cetak nilai UTS. Nah, yang kecetak adalah 80. Jadi ini namanya variabel. Nah, semua kita pengen membuat program input nama seseorang gitu ya. Kita buat variabel nama, kemudian sama dengan kita tambahkan tulisan input, terus diikuti buka kurung, kutip, masukkan nama Anda. T2, terus di sini dicetak. Kita cetak pakai kutip, ini yang tercetak nanti, nama Anda adalah titik 2 spasi nama. Kira-kira outputnya apa? Harusnya bisa tergambar. Kira-kira ini outputnya apa? Hasil printnya input bukan ya Pak? Ya, hasilnya adalah bukan input. Kita buktikan bareng-bareng. Saya jalankan Python spasi pertemuan 1. Enter. Nah, muncul di sini masukkan nama Anda. Terus berhenti dia programnya. Nah, saya tulis di keyboard. Ini nanti user yang nulis ya. Terserah apapun gitu ya. Sebenarnya saya masukkan Ronaldo. Saya tulis Ronaldo di terminal. Terus saya enter. Nah, nama Anda adalah Ronaldo. Nama Anda adalah yang kecetak isi yang diinput oleh user. Karena ini input, masukkan nama. Kalau saya jalankan lagi, masukkan nama Anda, Budi. Nama Anda adalah Budi. Ini intermezzo dulu ya, pengenalan awal. Nanti lebih teknisnya kita pelajari minggu depan bagaimana implementasi operasi aritmatika, menghitung bangun ruang, bangun datar, mengimplementasikan yang ada hubungannya sama teknik sipil. Oke, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami ya? Kalau masih belum paham nanti bisa lihat rekaman ulangnya. Habis ini saya upload di YouTube. Jadi setelah ini masing-masing silakan install Python dan Visual Studio Code. Terus coba praktek buat input program input nama seperti ini. Kalau gagal atau nggak berhasil, bisa ditanyakan di grup atau lihat lagi rekaman perkuliahannya. Atau nanti di minggu depan ketika offline, silakan ditanyakan di kelas. Ya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, karena mata kuliah kita adalah mata kuliah praktek ya, jadi kalau online kayak gini agak susah ya. Saya nggak, kalau teori kayak gini, saya nggak yakin yang dengerin aja itu bisa paham 10% lah keyakinan saya. Kalau di kelas kan bisa saya suruh, saya praktekkan, kalau ada error langsung diperbaiki. Jadi lebih enak kan emang
offline. Jadi silakan praktek sendiri-sendiri supaya lebih paham. Oke, terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.